Subhanallah hamdan lillah wa la ilaha illallah. Allah 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi thayyibin tahirin. Naqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, terkhusus nikmat iman dan Islam, di mana dengan nikmat inilah kita bisa menggapai kesempurnaan kita. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, salah satu persoalan yang sangat penting yang perlu kita bahas adalah tentang imamah, kepemimpinan dalam Islam. Kalau kita mengkaji pembahasan teologi, kita akan mendapatkan salah satu persoalan yang menuai berbagai pendapat adalah perkara kepemimpinan dalam Islam. Ada beberapa mazhab yang memang mereka memiliki berbagai pendapat tentang perkara imamah. Kita ambil contoh saja mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membahas teologi. Mereka mengatakan bahwa kepemimpinan itu urusan rakyat, urusan umat. Kemudian ada mazhab Imamiyah yang mengatakan bahwa imamah adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang berhak untuk menentukan seseorang menjadi imam. Kalau kita melihat kepada sejarah umat Islam itu sendiri, salah satu hal yang menjadikan umat Islam berpecah belah adalah masalah kepemimpinan. Maka dari itu, sebelum kita masuk pada inti pembahasan definisi imam, syarat-syarat imam, kita akan mengawali pembahasan kita terkait pembahasan imamah dengan organisitas pembahasan imamah dalam umat Islam itu sendiri. Kenapa? Karena memang kalau seandainya kita baca kehidupan umat Islam, mereka sangat berbeda ketika membahas tentang imamah. Ada yang mengatakan bahwa imamah itu harus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga khilafah yang tidak dipilih itu tidak sah. Ada yang mengatakan bahwa khilafah itu tidak perlu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena khilafah ini bisa dipilih oleh umat. Dengan dalil inilah kita harus membahas kenapa kita masih membahas perkara imamah, padahal kekhilafahan itu sudah selesai. Artinya sekarang kita tidak menemukan kekhilafahan dalam tubuh Islam. Ada yang mengatakan, buat apa kita membahas tentang luka lama, yaitu imamah, di mana sebagian muslim menuduh muslim yang lain sesat karena perkara imamah. Alangkah baiknya kita melupakan pembahasan imamah dan kita fokus ke dalam pembahasan yang bisa bermanfaat bagi kita.
musuh-musuh Islam pada era sekarang ini, mereka berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Makanya kita harus bersatu. Nah, salah satu konsekuensi bersatu adalah kita harus melupakan, mengesampingkan pembahasan imamah. Ini adalah suatu pendapat yang memiliki kekhawatiran ketika kita bahas tentang imamah, maka kita akan berpecah belah. Kita bisa menjawab pendapat ini dengan mengatakan bahwa satu pembahasan, satu kajian akan menimbulkan perpecahan dalam tubuh kaum muslimin ketika yang mendengar atau yang membahas materi tersebut mendahulukan perasaan, mendahulukan ego daripada akalnya. Tapi kalau seandainya kita mendahulukan akal kita daripada perasaan kita, maka apapun pembahasannya tidak akan berujung pada perpecahan. Kenapa? Karena yang namanya pembahasan ilmiah, wajar kalau seandainya ada perbedaan. Wajar kalau seandainya kita berbeda dengan teman kita, saudara kita, ketika membahas tentang satu teori atau satu pembahasan ilmiah. Sehingga tidak perlu terlalu khawatir ketika kita membahas tentang imamah kita akan pecah. Perpecahan itu akan muncul ketika kita mendahulukan hawa nafsu kita. Tapi kalau kita mendahulukan akal kita, mustahil kita akan pecah. Karena akal kita mengatakan kepada kita bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Banyak ilmu dan teori yang kita tidak mendapat, yang kita tidak mengetahui. Ketika kita sudah sadar bahwa pengetahuan kita terbatas, maka jangan sampai kita menuding orang lain dengan kesesatan. Kita harus berusaha saling melengkapi, saling memahami. Makanya bahasan yang memicu perpecahan, hal ini terjadi karena setiap pembahasnya mendahulukan hawa nafsunya. Tapi kalau seandainya mendahulukan akalnya, mustahil akan berpecah belah. Pembahasan imamah merupakan pembahasan yang tidak bisa kita kesampingkan dari hazanah ilmu umat Islam itu sendiri. Karena imamah merupakan satu pembahasan yang terjadi di zaman-zaman yang terdahulu. Sehingga ketika kita mengesampingkan pembahasan imamah, artinya kita ingin membuang khazanah ilmu kita. Ilmu-ilmu yang kita dapat dari ulama-ulama kita tampung dan kita bahas bersama. Kalau seandainya kita memiliki perbedaan, hal itu adalah wajar. Karena akal kita dengan akal orang lain berbeda. Akal kita lebih jeli daripada teman kita. Akal orang lain kejeliannya melebihi kejelian kita. Jadi janganlah terlalu fanatik dalam satu pembahasan. Kenapa? Karena ketika kita fanatik dalam satu pembahasan, maka kita tidak akan bisa menggapai kebenaran. Saya akan sebutkan organisitas pembahasan imamah. Nabi pernah berkata bahwa agama ini tidak akan tegak kecuali dengan adanya 12 khalifah. Para pemirsa bisa melihat bagaimana Nabi SAW membahas tentang kekhilafahan dan imamah. Islam itu tidak hanya terkhusus pada zaman Nabi saja, sahabat saja, tabi'in saja. Tapi Islam itu akan selalu ada di setiap generasi. Ketika Nabi SAW menghubungkan dan mengaitkan imamah dalam agama, maka kita sebagai pemeluk agama Islam harus membahasnya.
harus mengkajinya. Apa sih hakikat imamah dalam Islam itu? Dan kita harus berusaha semaksimal mungkin bijak dalam menanggapi berbagai perbedaan pendapat. Makanya kalau misalnya ada seseorang yang mengatakan, alangkah baiknya kalau kita mengesampingkan bahasan imamah karena pembahasan ini sudah merobek-robek persatuan umat. Kita katakan sekali lagi bahwa satu pembahasan akan menimbulkan perpecahan ketika pembahasan tersebut dibarengi dengan hawa nafsu. Tapi ketika pembahasan tersebut murni pemikiran, murni akal, maka insya Allah pembahasan ini akan memberikan efek positif bagi kita. Pembahasan imamah adalah merupakan bahasan yang kita dapatkan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai imam. Dan Allah pun dengan jelas mengatakan kelak di hari kiamat Allah akan membangun setiap umat dengan imamnya. Artinya bahasan imamah sangatlah urgen. Jangan sampai karena kekhawatiran kita kepada perpecahan kita mengesampingkan bahasan imamah. Daripada kita mengesampingkan bahasan imamah, lebih baik kita menjadikan kita sebagai orang yang dewasa. Orang dewasa artinya bisa memahami kondisi, bisa memahami realitas yang ada, kenyataan yang ada. Kita adalah umat manusia, umat sosial. Umat sosial artinya pasti ada perbedaan di dalamnya. Dan kita harus bijak dalam menanggapi perbedaan tersebut. Jadi pembahasan imamah karena masih ada kaitannya dengan agama dan kita sebagai pemeluk agama Islam wajib untuk membahas imamah sebagai konsekuensi daripada kita mengaku dan mengklaim penganut setia agama Islam. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan memulai di bahasan berikutnya tentang hakikat imamah dalam Islam. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.